Jadi membayar pajak itu di tempat bank persepsi atau juga di kantor pos atau juga bisa melalui mobile banking yang sekarang lagi tren. Jadi di kantor pajak itu hanya pengadministrasian pelaporan. Selamat datang kawan pajak. Akhirnya kita bisa bertemu kembali pada satu media baru kita ya, dalam rangka memberikan pajak di kehidupan sehari-hari, yaitu melalui podcast Decima Bijak, Depok Cimanggis Bincang Pajak. Decima Bijak pasti bisa. Podcast kali ini diselenggarakan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis. Mungkin ada kawan pajak bertanya-tanya ya, tujuan podcast ini apa sih intinya? Nah, podcast ini bertujuan untuk memberikan info pada kawan pajak yang mungkin belum tahu tentang pajak itu apa aja, terus kantor pajak itu seperti apa di dalamnya. Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema PDKT sama pajak, siapa takut? Pada podcast perdana ini, kita akan sedikit mengenalkan tentang manfaat pajak, kantor pajak, tugas sebagai pajak, dan bagaimana cara kita dapat berinteraksi untuk bisa berkontribusi pada negara ini. Nah, pengetahuan ini akan dibagikan oleh narasumber kita, yaitu Kepala KPP Pratama Depok Cimanggis, Bapak Sony Agustinus. Selamat sore Bapak, apa kabar? Baik, kabar baik Pak Faisal. Kali ini, sebelum kita membahas tentang topik tentang kantor pajak, kata-kata orang, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita bahas tentang kantor pajak, maka silakan kepada Bapak Sony memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Faisal. Kawan pajak dimanapun berada, sore hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sony Agustinus. Saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk menjadi pimpinan di kantor pelayanan pajak Pratama Depok Cimanggis. Jadi dalam kesempatan sore hari ini, izinkan saya juga menyapa kepada seluruh kawan pajak dimanapun berada, supaya juga lebih paham betul tentang pajak, lebih paham betul tentang kantor pajak. Barangkali itu Mas Faisal. Baik, sangat perkenalannya. Baik, sangat luar biasa sekali Pak ya, dipilih oleh pimpinan untuk menjalankan tugas negara demi penerimaan pajak yang 100% ya Pak ya. Nah, jadi ada sebuah cerita, konon suatu negara tidak dapat tetap berdiri tanpa dukungan dari rakyatnya. Dalam konteks pajak, boleh diceritakan mungkin Pak, bagaimana pajak berkontribusi untuk negara kita, kemudian apa manfaat pajak bagi negara kita Pak, silakan. Jadi kawan pajak, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat 1, bahwa di situ disebutkan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi namanya Republik Indonesia. Nah, karena negara kita negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau, ya, ada Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Papua, dan di sebelah timur ada juga NTT, NTB. Maka proses negara itu untuk menjamin seluruh warga negaranya bisa menjalankan kehidupan yang baik, tentu negara itu memerlukan dana yang cukup untuk membuat negara kesatuan kita itu memang betul-betul bisa bersatu, bisa menyatu dalam rangka pembangunannya, baik program fisik maupun juga program sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa uang pajak itu memang dibutuhkan oleh negara, dan memang menjadi kewajiban warga negara untuk mensupport ya negara itu, supaya kita semua sebagai warga negara juga terjamin dengan adanya uang pajak yang dikumpulkan oleh negara kita secara undang-undang. Barangkali itu. Baik, sangat luar biasa sekali. Jadi kawan pajak sudah tahu ya, pajak sangat penting untuk negara kita, untuk pembangunan manusia, kemudian pembangunan transportasi, dan pembangunan negara. Terus kemudian bagaimana kawan pajak tentang kantor pajak? Kawan pajak sudah pernah lewat belum di depan kantor pajak? Mungkin kawan pajak merasa sangat seram sekali ya kalau masuk ke kantor pajak. Waduh, saya takutnya disuruh bayar pajak nih. Nah, kali ini Pak Sony akan
menjelaskan bagaimana hierarki Direktorat Jenderal Pajak sampai ke KPP Depok Cimanggis ini. Silakan diceritakan, Pak. Ya, jadi sebelum kita menceritakan tentang keberadaan kantor pelayanan pajak, maka kita juga harus tahu bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi di bawah kepemimpinan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, salah satu direktorat di bawah Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau kita bicara Direktorat Jenderal Pajak itu pasti ada unit eselon 1. Jadi kantor pusat kita di Jalan Jenderal Gatot Subroto itu adalah kantor pusat Direktur Jenderal Pajak yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo. Kemudian di bawah kantor pusat ada yang namanya Kepala Kantor Wilayah. Jadi Kepala Kantor Wilayah ini membawai beberapa kantor pelayanan pajak, membawai beberapa KPP. Jadi kanwil kita itu dari Pulau Sumatera sampai Papua, itu Pulau Jawa, Sulawesi dan lain sekitar, dan pulau-pulau lainnya itu punya namanya kantor wilayah. Jadi KPP, kemudian di bawah kantor wilayah itu ada yang namanya KPP, Kantor Pelayanan Pajak, yang lebih dekat dengan masyarakat. Ya, jadi kita tuh melayani masyarakat, melayani publik, tentu saja yang berkaitan dengan pelayanan perpajakan, maupun juga kita juga mempunyai fungsi juga untuk mengawasi wajib pajak. Tentu saja koridornya tetap pelayanan. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi kawan pajak sudah paham ya sedikit tentang gambaran level KPP di bawah hierarki Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian kawan pajak mungkin masuk ke kantor pajak mungkin hanya di bagian loket ya, tidak tahu bagaimana bagian dalamnya, lantai 2-nya seperti apa, seksi-seksinya apa saja. Nah, kali ini Pak Sony akan menceritakan nih seksi apa saja yang ada di kantor pajak. Silakan. Baik kawan pajak, tadi sudah kami menceritakan tentang hierarki ya, hierarki kedudukan dari suatu kantor pelayanan pajak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kantor pelayanan pajak itu sendiri. Jadi kantor pelayanan pajak di Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Pajak itu ada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar. Kemudian ada juga kantor pelayanan pajak wajib pajak khusus. Kemudian ada juga kantor pelayanan pajak madya. Dan yang terakhir adalah kantor pelayanan pajak pratama, kantor pelayanan pajak pratama. Jadi secara umum tugasnya sama, ya, jadi pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak dalam koridor pelayanan juga. Nah, kemudian kita menceritakan yang ada di KPP Pratama Depok Cimanggis, ya, KPP Pratama. Jadi ada 10 seksi di KPP Pratama Depok Cimanggis. Yang pertama adalah ada yang namanya seksi pelayanan. Jadi seksi pelayanan ini karena namanya pelayanan tentu saja sangat sangat cukup dekat dengan wajib pajak, khususnya untuk melayani semua kebutuhan wajib pajak. Contoh misalnya kalau wajib pajak ingin membutuhkan kartu nomor pokok wajib pajak, ya, sebagai tanda bahwa dia sudah menjadi wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kita melayani memberikan kartu NPWP. Demikian juga ada yang namanya PKP, pengukuhan pengusaha kena pajak. Itu semuanya dilayani oleh seksi pelayanan. Ada juga seksi pelayanan itu juga misalnya melayani tentang bagaimana wajib pajak yang pindah domisili, ya, jadi pindah domisili. Kemudian ada juga wajib pajak yang sudah tidak melakukan kegiatan perpajakannya lagi, mungkin wajib pajaknya meninggal dunia, atau mungkin kalau dia merupakan wajib pajak badan, dia sudah tidak menjalankan kewajiban dari usahanya tersebut. Kemudian ada juga jadi secara singkat memang di seksi pelayanan itu memang sangat
sangat dekat dengan wajib pajak karena dia sifatnya melayani. Kemudian ada juga yang kedua adalah yang namanya seksi Kasuki. Jadi ini Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal. Jadi tugasnya adalah melayani pegawai sebetulnya. Jadi Kasubag Umum itu melayani seluruh kebutuhan pegawai, dan Kepatuhan Internal adalah menjaga kepatuhan dari pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di KPP Pratama. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan tupoksinya, atau kita ada yang melanggar peraturan, maka unit kepatuhan internal itu akan yang memproses ya, supaya semuanya berada dalam suatu kinerja yang baik. Kemudian ada juga yang kita berbicara masalah seksi pengawasan. Seksi pengawasan di KPP Pratama Depok Cimanggis itu ada 6, seksi pengawasan 1, seksi pengawasan 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Ada 6 seksi pengawasan. Khusus seksi pengawasan 1 ini adalah khusus wajib pajak strategis. Pengertian strategis adalah dia wajib pajak yang paling besar di kantor Pratama Depok Cimanggis. Kenapa dipisahkan di seksi pengawasan 1? Supaya untuk memudahkan pelayanan maupun juga untuk memudahkan pengawasan wajib pajak. Sementara sisanya adalah merupakan wajib pajak kewilayahan. Jadi pengawasan 2, 3, 4, 5, dan 6 ini wajib pajaknya berdasarkan wilayah domisili dari wajib pajak tersebut. Itu yang menjadi konsentrasi dari teman-teman di seksi pengawasan 2, 3, 4, 5, 6 untuk melakukan pelayanan sekaligus juga pengawasan hak dan kewajiban dari wajib pajak. Kemudian setelah dari pelayanan, Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal, kemudian seksi pengawasan, ada juga yang namanya seksi PKD, seksi penjaminan kualitas data. Jadi seluruh data yang masuk di KPP itu pasti melalui seksi PKD yang nantinya akan disebarluaskan kepada seksi pengawasan untuk dijadikan bahan klarifikasi data kepada wajib pajak. Sehingga teman-teman kawan pajak ini bisa jangan kaget kalau misalnya menerima surat cinta dari KPP yang namanya surat klarifikasi SP2DK namanya. Itu adalah sebagai suatu media cara bagaimana kita untuk bisa mengklarifikasi data-data yang dimiliki wajib pajak untuk diyakini kebenarannya, divalidasi. Kalau benar ya berarti ada proses selanjutnya untuk direspon oleh wajib pajak dengan baik. Kemudian ada juga yang namanya seksi pemeriksaan. Seksi pemeriksaan ini tentu saja seksi pemeriksaan penilaian dan juga penagihan. Jadi seksi P3 namanya. Tugasnya apa? Karena seksi pemeriksaan juga dia tugasnya adalah mengadministrasikan proses pemeriksaan yang ada di KPP ini. Dari penerbitan surat perintah pemeriksaan, pengadministrasian laporan pemeriksaan, dan juga sekaligus penagihan juga akan memproses kalau ada tunggakan atau piutang pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, maka tugas seksi inilah yang akan menghubungi wajib pajak untuk mereka bisa melunasi hutang pajaknya kepada KPP. Kemudian penilaian tentu saja ada seksi penilaian ini pemeriksaan penagihan dan penilaian ini tugasnya adalah untuk menilai sesuatu objek yang dikira sangat potensial di KPP. Tujuannya untuk pengawasan juga sebenarnya. Jadi dari sisi pengawasan mengusulkan beberapa wajib pajak yang diyakini memang layak untuk dinilai, misalnya penilaian bisnis, penilaian omset misalnya, atau penilaian hal-hal lain yang barangkali dirasa perlu. Kemudian ada yang namanya jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional pemeriksa pajak
ini berada langsung di bawah kepala kantor, di bawah pimpinan saya pribadi. Sehingga tugasnya apa? Tugasnya adalah mereka memeriksa kewajiban perpajakan yang dirasa belum memenuhi kepatuhan, baik itu kepatuhan material maupun kepatuhan formal dan material yang belum terpenuhi, maka mereka seluruh fungsional pemeriksa pajak akan merespon pemeriksaan tersebut. Ya, jadi kalau ada wajib pajak yang diperiksa kawan pajak, tentu pasti berhadapan dengan pejabat fungsional pemeriksa pajak. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah ada juga jabatan fungsional penilai pajak. Ya, mereka ini berada di bawah sama sebetulnya di bawah kepala kantor juga, tapi mereka berada di seksi pelayanan. Nah, tugasnya apa nih fungsional penyuluh pajak? Tentu yang pertama adalah menyelesaikan seluruh proses administrasi, ya, pelayanan administrasi perpajakan. Kemudian yang kedua adalah mereka memberikan penyuluhan, memberikan informasi. Nah, seperti saat ini sebetulnya saya berhadapan dengan fungsional penyuluh pajak yang tugasnya untuk memberikan pencerahan, memberikan kalau ada peraturan baru ataupun ada sesuatu hal yang barangkali perlu disampaikan kepada wajib pajak, maka fungsional penyuluh pajak inilah yang fungsinya untuk menyampaikan informasi, dan juga sekaligus pejabat fungsional penyuluh pajak ini juga bisa mendukung, mensupport kinerja dari KPP itu sendiri. Jadi misalnya KPP ini perlu misalnya perlu penyuluhan untuk sektor real estate misalnya, maka dia akan turun menyampaikan informasi kepada wajib pajak real estate. Atau misalnya ada komunitas UMKM, perlu diberikan penyuluhan, perlu diberikan peraturan baru atau difasilitasi tentang pelatihan. Nah, fungsional penyuluh pajak ini bisa bekerja sama dengan komunitas UMKM untuk bersama-sama memberikan memberikan informasi atau sosialisasi kepada mereka dengan baik. Kemudian yang apalagi ya, udah semua ya menurut saya ya. Sudah semua Ya kan, tadi udah penagihan sudah, pemeriksaan sudah, kasubag umum, pengawasan juga sudah, pelayanan juga sudah. Barangkali itu. Iya, baik. Sangat menarik sekali ya penjelasan dari Pak Sony, sangat detail. Dan jadi kalau kawan pajak menerima surat cinta itu berarti dari seksi pengawasan ya, kawan pajak. Terus kemudian kalau kawan pajak masih ada utang, maka silakan berhubungan dengan seksi penagihan. Seperti itu ya, kawan pajak. Nah, di sini ada satu pertanyaan dari kawan pajak, Pak, yang ingin berkarir di kantor pajak. Kalau misalnya dia akan menjadi kepala kantor, nah itu tugasnya seperti apa, Pak? Tugas kepala kantor di kantor pajak itu. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih dari kawan pajak. Jadi tugas saya sebagai kepala kantor itu sebetulnya pertama adalah bagaimana manajemen kantor ini semuanya berjalan dengan baik. Manajemen kantor artinya semua seksi yang ada di kantor pelayanan pajak ini itu semuanya sudah melakukan pekerjaannya, tupoksinya, SOP-nya dengan baik. Itu harus saya bisa pastikan, saya bisa menjamin hal itu. Kemudian yang kedua, KPP kantor pelayanan pajak ini mempunyai juga target-target, ya, dan juga ada juga yang namanya IKU, indikator kinerja utama. Intinya semua kinerja, semua target penerimaan pajak, target kepatuhan wajib pajak, dan target-target lain yang ada di dalam indikator kinerja utama itu semuanya harus bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kita itu tidak bisa hanya bekerja saja, tapi kita ada alat ukur untuk melihat kinerja kita itu sampai seberapa jauh, seberapa keberhasilannya, atau mungkin masih kurang. Nah, itu peran kepala kantor di sini adalah bagaimana saya bisa memotivasi seluruh pegawai untuk bisa bekerja dengan baik, berintegritas, nyaman di kantor, dengan lingkungan yang nyaman. Saya pikir teman-teman juga harusnya bisa bekerja dengan baik, bisa melayani wajib pajak dengan baik. Yang ketiga, tentu saja saya harus merespon juga masukan-masukan dari para wajib pajak
atas kekurangan kantor kita. Jadi kita itu kan namanya manusia, namanya kantor mungkin tidak bisa sempurna 100%. Pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, yang kurang-kurang ini barangkali kita respon dengan baik. Itu tujuan saya sebagai kepala kantor memastikan itu semua dengan baik, sehingga tidak ada wajib pajak yang dikecewakan, ataupun kalau ada wajib pajak yang kecewa ya kita harus memperbaiki diri dengan baik. Barangkali itu Mas Faisal. Baik, terima kasih Pak Sony. Nah, kawan pajak, kalau ingin berkarir di kantor pajak, silakan belajar yang rajin ya kawan pajak. Semangat, motivasi tinggi ya kawan pajak. Nah, berikutnya kalau misalnya nih ada kawan pajak datang ke kantor pajak nih Pak, dia tidak bawa uang cash di kantor pajak. Nah, kemudian cara bayar pajak ke negara itu seperti apa? Ya, ini bagus juga nih. Jadi sering banyak masyarakat itu yang punya pemikiran bahwa di kantor pajak ini adalah membayar pajak di kantor pajak. Ini sebenarnya sangat salah ya. Jadi membayar pajak itu di tempat bank persepsi, atau juga di kantor pos, atau juga bisa melalui mobile banking yang sekarang lagi tren. Jadi di kantor pajak itu hanya pengadministrasian pelaporan. Jadi sekali lagi, kalau wajib pajak itu mau membayar pajak bukan di kantor pajak, karena kita tidak ada loket khusus atau untuk menampung uang wajib pajak itu. Jadi semuanya sudah ada ketentuannya, semuanya harus masuk perbankan dengan akun yang nomornya jelas. Jadi sekali lagi kita pastikan bahwa tidak ada pembayaran di kantor pajak. Yang ada adalah pelaporan administrasi tentang kewajiban wajib pajak untuk perpajakannya. Barangkali itu Mas Faisal. Baik Pak Sony, sangat jelas sekali ya kawan pajak. Jadi tidak ada uang yang diterima di kantor pajak, semuanya melalui bank atau ke pos terdaftar ya kawan pajak. Nah, berikutnya Pak Sony, kemudian sebelum kita tutup mungkin ada sedikit pesan dan kesan untuk para kawan pajak tentang kantor pajak seperti apa Pak? Silakan. Jadi teman-teman kawan pajak ataupun juga wajib pajak barangkali yang mendengar, yang melihat acara podcast dari kami ini, pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kawan pajak harus punya pengalaman barangkali untuk bisa melihat langsung pelayanan di kantor pelayanan pajak. Jadi kalau pasti teman-teman yang sudah pernah datang di KPP, di kantor pelayanan pajak, pasti bisa punya cerita. Ya, cerita-cerita ini bisa dibagikan karena menurut kami kantor pelayanan pajak sekarang ini tidak seseram apa yang masyarakat pikirkan, masyarakat bayangkan. Karena kita itu memang hanya murni melayani masyarakat. Memang kita punya tugas pokok untuk mengumpulkan pundi-pundi penerimaan pajak negara. Itu memang tugas pokok kita itu. Tapi di samping itu juga pelayanan dan pengawasan itu harusnya lebih menyenangkan ya, lebih menyenangkan sehingga semakin banyak masyarakat wajib pajak yang patuh terhadap pajak ini. Karena pajak ini penting. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus melakukan kewajiban pembayaran pajak. Jadi Mas Faisal barangkali dalam kesempatan ini dan juga bagi wajib pajak yang sudah terdaftar di KPP dimanapun, khususnya di KPP Pertama Depok Cimanggis, itu juga kita mengharapkan kepatuhan dari wajib pajak untuk memenuhi semua ketentuan formal dan juga material. Jadi formal itu peraturan, material itu adalah pembayarannya itu memang harus betul-betul dilakukan secara benar. Barangkali itu Mas Faisal. Baik, jadi kawan pajak nggak usah takut-takut ya datang ke kantor pajak. Kami siap membantu kawan pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jika suatu saat kawan pajak tiba-tiba harus berhubungan dengan yang namanya pajak atau ingin berkontribusi membayar pajak atas penghasilan yang belum pernah kawan pajak bayarkan pajaknya, tidak perlu khawatir. Silakan datang ke kantor pajak untuk berkonsultasi dengan penyuluh pajak untuk mendapatkan edukasi perpajakan. Nah, kesimpulan dari podcast kali ini, banyak sekali kawan pajak manfaat pajak
adalah untuk tetap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penting banget membayar pajak untuk keberlangsungan bangsa ini, baik kehidupan manusia maupun kehidupan sosialnya ya. Jadi jangan ragu datang ke kantor pajak, tidak perlu takut disuruh bayar pajak. Kami siap membantu kawan pajak melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan berakhirnya podcast kali ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sony yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat banyak sekali. Sebelum kita tutup ada pantun nih. Pergi ke sawah untuk membajak. Sawah dibajak dibantu lembu. Jangan lupa membayar pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Salam Decima pasti bisa.